Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kurang semangat nih. Ada yang belum sarapan? Angkat tangan. Oke, masa puasa ya. Oke, selamat pagi. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Fajar Ayu Ningtyas. Jadi kalau pagi dipanggil Fajar, kalau sore nanti Tias. Kalau malam ayo makan siang. Ya. Oke, sebelum kita memulai persekutuan kita pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025, saya undang dan saya paksa bagi para Bapak Ibu untuk menempati kursi yang kosong. Ya. Terutama Pak Dani. Pak Dani memberikan contoh kepada teman-teman yang lain untuk duduk di depan. Silahkan, ayo kita. Saya nggak usah disuruh. Mari ke depan. Udah toh. Ya, kenapa saya meminta untuk Bapak dan Ibu di depan? Supaya saya tidak grogi. Jadi ada teman yang begitu ya. Oke, kita siap untuk bersekutu pada pagi hari ini ya. Kita akan memuji dengan pujian yang pertama. Ya, saya undang untuk bangkit berdiri. Bapak-bapak, apakah merasakan sukacita pagi ini? Oke. Ibu-ibu bagaimana? Oke, sekarang saya ingin meminta salah satu yang berwarna terang sekali nih. Apa sukacita hari ini? Sebutkan 3 hal yang membuat Bu Ilya bersukacita.
hari ini bangun dengan sehat, hatinya gembira. Terus ketemu Pak Dani. Oke, sekarang Bapak-bapak. Pak Joko. Puji Tuhan, hari ini diberikan cuaca cerah, nafas dengan suasana baru, bisa berkumpul dengan keluarga baru. Oke, terima kasih. Jadi kita sepakat ya bahwa kita berkumpul pada hari ini untuk bersuka cita. Secara medis kita mau menghasilkan hormon-hormon bahagia. Dopamin, serotonin, endorfin, oksitosin. Oke ya. Ya, saya undang Bapak Franky untuk membuka dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pimpinan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan Yesus. Dari kami bangun pagi hari ini hingga pada siang hari ini, Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Tuhan berikan kami sukacita yang besar di dalam kehidupan kami. Hingga kami boleh berkumpul di tempat-Mu ini, Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, bukan karena keinginan kami boleh dapat berkumpul, tetapi kasih setia Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, di dalam persekutuan dewasa ini, Tuhan Yesus, biarlah Tuhan hadir di dalam persekutuan ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah juga kami boleh mengikuti akan persekutuan ini dengan baik, Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu yang akan memberikan firman-Mu, untuk pendeta Selamat Riyadi yang akan mengatakan firman-Mu. Biarlah Tuhan juga mau pakai mulut bibirnya, agar setiap firman yang keluar Tuhan Yesus boleh tertanam di dalam hati kami, Tuhan Yesus, yang mendengarkan, dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang akan hadir. Biarlah Tuhan percepat langkah mereka, agar kami boleh bersama-sama memuji, membesarkan nama-Mu, Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami serahkan waktu ke depan ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Kita tetap bangkit berdiri ya. Masih sanggup kan berdiri? Ya, kita masih muda semua ya. Oke, kita melakukan pujikan lagu Sukacita di Hatiku dengan gaya ya. Oke. Di hatiku kita pegang tangan kita hati ya. Simpan sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita Di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. berlimpah sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Oke, masih tetap berdiri nih kan. Karena saya merasa Bapak dan Ibu di sini masih muda semua. Terlihat dari sukacita di wajahnya nih. Amin. Ya. Sebelum kita, siapa di hari ini yang tidak merasa bahagia? Kalau merasa tidak bahagia, nanti saya akan panggil Pak Dani untuk membahagiakan. Oke. Kita akan pujikan lagu ini yang lagu ini sangat berkesan sekali dalam kehidupan saya. Dan lagu ini ada firman yang mengingatkan saya pernah ulang tahun diberi hadiah
Pak Pendeta, Amsal 17 ayat 17. Bukan, saat itu saya belum punya pacar. Jadi ada yang hafal ayat Amsal 17 ayat 17? Seorang sahabat selalu mengasihi dalam kesusahan dan kesukaran. Ya, benar ya Pak ya? Jadi biarlah hari ini kita sudah disatukan sebagai keluarga GKI Gading Serpong. Bukan kebetulan kita beribadah di GKI Gading Serpong. Dan kita akan ungkapkan bahwa kita sesama saudara dan sahabat. Jadi pada saat kita nanti menyanyikan pujian ini, kita bergandengan tangan, kita lakukan bergandengan tangan ya. Dan yang jauh tetap bergandengan tangan, jadi kita bentuk melingkar. Oke. Hari ini kurasa bahagia. Ada jarak nih. Agak geser sebentar. Ya, mesti nyambung. Kita kan sudah jadi dalam satu keluarga kan. Mari agak geser. Untuk susah ya. Agak ya, oke. Nah. Oke. Pak Daniel. Kita pujikan sekali lagi ya. Rasa bahagia. Menyebut bahwa kau sahabatku dan kau saudaraku ya. Saya mau tes. Chandra. Oke. Sekarang sebutkan salah satu sahabat dan saudara yang selama ini Chandra terima dari Tuhan. Salah satunya Vini. Oke ya. Sekarang
Kita akan memastikan bahwa Vini adalah sahabat dan saudaramu. Oke, 1. Vini lahir tanggal berapa dan di mana? Saya lupa antara 25 atau 26 Maret gitu. Seorang sahabat saudara lupa tanggal nggak? Tanggal berapa Bu Vini? 26. Tuh kan? Oke, berarti gagal. Bu Eli. Nah, siapa salah satu sahabat dan saudara? Salah satu atau salah dua boleh ya? Nah, Yoke dan Bu Wiwi. Ulang tahunnya mereka sama, tapi saya lupa. Saya tidak bertanya ulang tahun. Ya oke. Lain Bu, lain. Lain dong. Hobi Bu Yuke apa? Hobi Bu Yoke masak. Masakan favoritnya apa? Masakan Manado. Oke, terima kasih. Satu orang lagi ya. Bapak-bapak. Kasih senior. Pak senior. Ya Bu, apa Bu? Ini sahabat saya. Apa yang paling tidak disuka oleh sahabat Bapak? Tidak ada. Apa? Pertanyaannya apa? Apa yang gak disuka ya? Oh, rambutnya putih sekarang gak suka. Oke. Berarti gagal ya. Nah. Dan karena yang berhasil hanya Bu Eli. Silakan berikan buku. Selamat berubah Bu. Ya. Bu Yoka saya dapat masakannya ya. Oke, silakan duduk kembali. Ya, pujian yang baru saja kita pujikan dengan penuh sukacita. Bukan kebetulan kalau kita saat ini menjadi keluarga besar Gading Serpong. Jadi, kenapa keluarga Pak Homing Wulur memilih Gading Serpong? Saya boleh kesaksian sedikit satu. Rumah kami di Delatinos, dekat stasiun Rawabuntu ya Pak. Sebenarnya ada beberapa gereja di sana yang dekat dengan kami. Kami sudah mencoba beribadah nih Pak di beberapa GKI juga. Ya, jadi kami mencoba beribadah di gereja tersebut beberapa kali dan kami mencoba menyapa jemaat. Tapi kami merasakan kami kok belum seperti menjadi keluarga. Akhirnya kami mencoba ke Gading Serpong, cukup jauh dan waktu itu kan belum ada jalan yang baru ya. Dan kami sangat terkesan sekali dengan seorang penyambut tamu. Beliau sudah meninggal. Namanya almarhum Pak Yul, ya, Yulianto. Dia menyapa kami. Kebetulan suami saya waktu itu masih sangat pendiam ya. Jadi menyapa saya dan saya nih tidak bisa merubah logat saya, Pak Samad. Jadi saya kelihatan sekali logatnya dari Pyongyang ya. Piyungan, Bantul. Jadi dia langsung menyapa saya, oh Tias kamu dari Jawa ya? Oh Jawanya mana? Yuk kita mau ya persekutuan wilayah. Cukup dengan sapaan seperti itu sehingga akhirnya membuat kami sekeluarga beribadah di GKI Gading Serpong. Dan saya sungguh rindu bahwa kita-kita di sini nanti bertegur sapa dengan jemaat-jemaat yang lain walaupun kita tidak mengenal. Cukup dengan senyum. Jadi saya belajar bahwa senyum itu gratis. Jadi dulu waktu SMA saya pernah dijuluki sebagai seorang Tias yang wajahnya seram. Oleh seorang cowok. Saya dikatakan seram karena wajah saya tidak pernah senyum. Jadi ya karena saya waktu SMA masih minder dan saya tidak senyum, takut melihat wajah orang. Dan kalau sekarang saya berani menatap Pak Dani, saya berani natap Bu Vini gitu ya. Tapi itu ternyata proses. Dan kerinduan kita bersama adalah kita di GKI Gading Serpong dapat membagikan berkat kepada sesama kita dengan menyapa, dengan kita tersenyum. Ya. Sebelum masuk firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita dengan mengungkapkan dengan pujian, kusiapkan hatiku Tuhan.
Kita pujikan dengan sikap berdoa. Apakah Bapak Ibu belum hafal liriknya? Saya rasa banyak yang hafal ya. Kita akan masuk ke dalam pujian dengan sikap doa kita. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Dengar firman-Mu. Dengar Saat ini firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan Dengar firman-Mu. untuk dengar Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan Untuk dengar firman-Mu. dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan Tiada berubah. tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya Tiada berubah. tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bapa yang penuh kasih, kami mempersiapkan diri kami untuk bersama-sama belajar. Kami disapa oleh-Mu dan kami ingin mewujudkan apa yang Kau teladankan bagi kami.
di tengah-tengah pergumulan yang tidak mudah, di tengah-tengah antara dua pilihan, melakukan apa yang Engkau kehendaki atau yang diri kami ingin wujudkan. Kami belajar menempatkan diri seperti Engkau, sekalipun tidak mudah dalam perjumpaan kami. Dan kami tahu Bapa, banyak orang yang berat untuk tetap setia dan mengandalkan Engkau. Kepadamu kami memohon, urapi hamba-Mu dan kami semua dalam urapan Roh Kudus-Mu serta kasih-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Saya bersyukur dan untuk pertama kali saya berada di GKI Gading Serpong, barangkali karena adik saya ini Pendeta Daniel Purnama. Pendeta Dani Purnama, saya dipromosikan barangkali ya. Ini GR, oh enggak ya? Iya, oh begitu ya. Iya, saya Slamet Riyadi Siswantoro, satu dari 5 pendeta yang masih aktif di Kebayoran Baru karena kami baru saja mengemeritasi 1 pendeta, sehingga pendeta emeritus kami sekarang ada 5 orang, pendeta aktifnya ada 5, lalu ada 3 tenaga pelayan khusus atau TPG lokal, ya 103 penatua. Tapi nanti sebentar lagi akan turun 36 sehingga yang naik hanya 16 orang penatua, sehingga penatua kami hanya 77 orang Ibu Bapak. GKI Kebayoran Baru agak sedikit berbeda dengan Ibu Bapak yang ada di Gading Serpong, karena kami Gereformate, sementara Bapak Ibu Herform begitu. Kalau Ibu Bapak, khususnya ibu-ibu, berkebaktian di GKI Kebayoran Baru mungkin agak sedikit berbeda nuansanya. Kenapa? Karena di tempat kami ibu-ibu bukan dilarang ya. Jarang yang mengenakan celana panjang. Apalagi dalam pelayanan. Itu ciri khasnya Kebayoran Baru. Jadi kalau ada yang hadir kebaktian di Kebayoran Baru mengenakan celana panjang, biasanya dilihat dari ujung atas sampai ujung bawah begitu ya. Itu yang biasa dilakukan begitu, karena dulu kami ada orang-orang yang bergaya Belanda begitu, yang harus membedakan antara laki-laki dan perempuan itu mengenakan pakaian yang bukan pakaian laki-laki katanya. Bahkan untuk pelayanan pun pendeta perempuan selalu mengenakan rok ya, walaupun ada kalanya kalau kebaktian dulu masih ada kebaktian jam 7 suka ada nyamuk, nggak peduli mau digigit nyamuk atau tidak begitu, yang penting harus pakai rok begitu ya Ibu Bapak. Baik, hari ini kita belajar tentang doa Getsemani. Saya tidak tahu apakah ini kebetulan karena kita memasuki masa Paskah dan kita sedang menjalani masa puasa, jadi bukan hanya saudara-saudara kita Muslim yang saja melakukan puasa, tetapi setelah Rabu Abu kita juga menjalani masa puasa, dan puasa kita memang tidak harus diketahui orang lain begitu ya. Dan saya tahu pilihan Ibu Bapak untuk puasa dalam berpantang, puasa untuk tidak marah, bisa jadi puasa untuk puasa untuk tidak datang ke gereja, tapi ikutnya live streaming barangkali. Tidak datang ke gereja, tapi di pelataran barangkali ya Pak Dani. Iya, kalau Pak Dani tahu tuh, karena kalau di Kebayoran Baru yang kebaktian tidak hanya di dalam gedung gereja, tetapi di emperan dan di tempat parkir begitu ya. Biasanya sih tukang parkir selalu menanti-nanti dari atas mimbar kapan kami didoakan oleh pendeta dari atas mimbar, dan itu tahu persis. Sehingga mereka selalu bilang, diam dulu, kita akan didoakan pendeta dari mimbar. Itu tukang parkir di sekitar Kebayoran Baru, Ibu Bapak, GKI Kebayoran Baru. Saya mengajak Ibu Bapak untuk membuka bagian firman Tuhan dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas, pasal 22,
Lukas 22 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-46. Sebenarnya dimulainya dari ayat 40, Ibu Bapak. Kita perhatikan bagian ayat itu. Saya menggunakan TB2. Saya tidak tahu dalam bentuk digital apakah sudah muncul TB2 atau masih TB1. Belum berbayar soalnya. Dan LAI belum melaunching dalam edisi digital. Kalaupun ada berarti itu bukan yang resmi dari LAI. Ya, kita perhatikan mulai ayat yang ke-40. Setelah tiba di tempat itu, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian, ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sejauh lemparan batu. Lalu ia berlutut dan berdoa, "Ya Bapa, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku. Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang jadi." Lalu seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluknya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sesudah bangkit dari doa dan kembali kepada murid-muridnya, ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ibu Bapak dan saudara, doa Getsemani yang Yesus lakukan adalah pergumulan yang tidak mudah. Saya dan Ibu Bapak, saudara-saudari, bukan Tuhan Yesus. Kalaupun kita menghadapi pergumulan itu pun tidak seberat Tuhan Yesus. Tetapi kita tahu, Ibu Bapak, banyak orang seringkali enggan untuk berada dalam kesulitan. Apalagi ketika kita tahu mengikut Yesus itu menyenangkan, mengikut Yesus itu membawa kesuksesan, mengikut Yesus itu membawa keberhasilan, membawa kekayaan, kejayaan. Faktanya tidak seperti yang dibayangkan. Bermunculan sekarang anak-anak Tuhan, katanya begitu, kalau Ibu Bapak memperhatikan. Saya tidak mengikuti infotainment, sekalipun kami berlangganan First Media tidak pernah bisa menonton televisi ya. Sehingga saya hanya bisa membaca melalui Google News, itu pun pada saat tertentu saja. Ternyata dari Google News seringkali ditampilkan beberapa orang Kristen ini apakah kebetulan sedang puasa Ramadan atau apa, sedang membuat orang menjadi seringkali marah, kecewa, dan geram misalnya ya, berkaitan dengan beberapa orang Kristen yang meninggalkan Kristus karena mendapatkan begitu ya, katanya begitu. Terakhir Dr. Richard Lee gitu ya, itu sudah menjadi mu'alaf katanya. Lalu Ruben Onsu demi Desi Ratnasari sudah meninggalkan Kristus, Roger Danuarta, dan lain-lain begitu ya. Ya buat saya secara pribadi nggak apa-apa, malah surganya nggak penuh begitu ya kalau mereka pada meninggalkan Kristus. Tapi itu memang bukan persoalan yang gampang ya, bukan persoalan yang gampang untuk orang bisa bertahan di dalam mengikut Kristus, karena mengikut Kristus berat. Tanggal 16 Maret mendatang, saya akan melayani baptis kudus dewasa dan pengakuan percaya untuk 38 orang. Ada satu orang yang namanya benar-benar bukan menunjukkan nama yang netral, bukan menunjukkan nama pada umumnya, tetapi sangat Islami sekali. Namanya
Muhammad Ali Rafli. Dan dia seorang Betawi ya. Seorang Betawi. Saya menantang di tengah-tengah dedication service dan percakapan-percakapan yang kami lakukan, Raffi, kamu akan benar-benar mengikut Kristus, karena saya tahu dia yang membawa dia ke gereja itu temennya, pacarnya, lalu dia berkata, saya pergi ke gereja Pak Pendeta bukan karena pacar saya, tetapi karena saya belajar berproses dan saya menemukan Tuhan Yesus untuk saya teladani dan saya ikuti. Persoalannya, si Raffi ini anak laki satu-satunya dari 3 bersaudara. Dan kalau dia meninggalkan keislamannya, bapaknya sudah wanti-wanti ketika, saya ngomong sih, ketika kamu ikut katekisasi, papa mamamu tahu nggak begitu? Jangan sampai tahu dari orang lain. Lebih baik kamu menyampaikan kepada orang tuamu. Ya, lebih baik kamu menyampaikan kepada orang tuamu. Apakah orang tuamu menerima atau tidak, lebih baik tahu dari kamu sendiri ketimbang dari orang lain yang akan menyakitkan. Saya sudah menyampaikannya Pak Pendeta. Ibunya menangis dan ibunya berkata begini, Bang, siapa yang akan mendoakan bapakmu nanti kalau bapakmu meninggal? Karena bagi mereka, doa yang didengar oleh Tuhan, bagi mereka, doa yang didengar oleh Tuhan adalah doa anak laki-laki. Sementara anak perempuan itu kan akan dibawa suaminya. Dan doanya tidak sampai. Konon begitu ya. Konon kata mereka. Si Raffi ini benar-benar bergumul. Tetapi dia nekat terus dan nekat. Jadi dia sudah ikut bergereja di tempat kami jauh sebelum pandemi. Dan saya juga meminta untuk tidak buru-buru mengambil keputusan untuk menjadi Kristen, untuk mengikuti katekisasi, untuk menerima baptisan kudus dan mengaku percaya. Pada satu titik di mana saya mengajak dia untuk bergumul secara pribadi, keputusan mengikut Yesus adalah keputusan personal. Banyak orang mengatakan, aku mau mengikut Yesus. Tapi bagaimana kalau sendiri? Apakah akan ingkar atau tidak? Ditanya, kamu Kristen bukan? Di tengah-tengah angkutan di mana orang-orang di sekitar kita berpakaian yang menyeramkan dan mengerikan. Apa jawab saudara? Saat ini kita berkata, ya saya Kristen. Tetapi tidak semudah seperti yang diungkapkan di tengah kenyataan yang terjadi. Ibu Bapak, hari ini kita belajar pada satu bagian firman di mana kita diajak untuk meneladan Yesus karena kita adalah imitasio Christi, tiruan Kristus, Ibu Bapak. Tiruan Kristus. Kita tidak bisa menjadi Kristus, tetapi seperti Kristus. Imitasi ya. Menjelang Lebaran biasanya di ASMK, hafal banget ya. Iya, kan naik itu, Pak Dani, naik jalur 1 Transjakarta dari Blok M langsung. Karena kalau MRT belum nyambung, belum nyampe. Nanti kalau sampai Kampung Bandan bisa, ya. Di pasar ASMK itu ada toko perhiasan, bukan emas, tetapi tiruan, imitasi. Ya persis sekali seperti emas-emas yang dikenakan. Ya, dikenakan. Tapi dia bukan emas beneran. Dia bukan sepuhan, tapi tiruan. Orang bisa terkecoh secara sederhana. Dan biasanya sih orang-orang yang beli biasanya, mohon maaf nih dari Indramayu. Dari Cirebon begitu. Biasanya, karena kalau, mohon maaf, saya pura-pura nggak tahu asalnya Pak Dani lah. Orang-orang di
Cirebon dan Indramayu tuh kalau Lebaran suka pamer begitu, suka pamer mengenakan perhiasan. Tapi ini sih enggak, adik saya tidak begitu. Tidak beda maksudnya. Menunjukkan semakin banyak yang dikenakan di tenteng itu orang akan menghargai. Apalagi pulang dari Jakarta katanya ya, mas-masnya gemerlapan ya, mas-masnya gemerlapan. Tapi kalau orang yang benar-benar punya mas biasanya tidak akan ditunjukkan ya. Biasanya begitu. Orang-orang yang punya emas biasanya lebih memilih dalam bentuk cokim atau emas batangan begitu sebagai investasi. Nah, dari pasar ASMK orang-orang pulang ke kampung hendak menunjukkan dan memamerkan agar orang mengerti dia memakai perhiasan, tetapi bukan perhiasan yang sebenarnya. Kita tidak bisa menjadi Kristus, tetapi menjadi seperti Kristus. Dan kalau kita menjadi seperti Kristus, meneladan apa yang dia lakukan dan apa yang dihadapi di dalam pergumulan. Doa Getsemani, pasti kita akan mengarah kepada tempatnya, Getsemani. Kalau orang pergi ke Tanah Suci, berziarah ke Yerusalem, mencari tempat di sana versinya macam-macam. Versinya macam-macam, ada versi Katolik, ada versi Ortodok, yang nggak ada versi GKI. Kita pembuat. Lalu ditunjukkan di tempat-tempat yang digambarkan, ini loh Taman Getsemani. Oke, kita tidak perlu mengarah pada ini, tetapi kita memahami saja. Getsemani adalah sebuah taman, tempat yang penuh keteduhan ya. Tempat itu berhubungan dengan keberadaannya yang berada di Bukit Zaitun, di mana di sekitar tempat itu biasa untuk mengolah atau untuk pemerasan dari buah zaitun dijadikan minyak. Saya tidak terlalu tahu persis, mohon maaf saya menyebut produk. Mustika Ratu membuat minyak zaitun, tetapi tentu bukan minyak zaitun seperti itu yang ada di Yerusalem. Itu hanya tiruan dari produknya. Kenapa? Karena biasanya ibu-ibu terutama yang tahu, saya tahu dari istri saya karena saya memakai salah satu produk itu termasuk waktu hantaran. Waktu hantaran mau menikah bahwa itu saya pilihkan itu ya, minyak zaitun begitu. Pakai atau enggak, lalu itu yang menjadi bawaan. Ada blondo-blondonya, ada dalam bentuk bijiannya untuk menunjukkan katanya itu minyak zaitun. Tapi benar atau enggak, saya enggak ngerti ya. Yang dibuat oleh produk lokal di sini. Di tempat itulah, Ibu Bapak, menjadi tempat terakhir bagi Yesus menyatakan doa dalam pergumulannya sebelum ditangkap. Beberapa saat sebelum ditangkap. Dan kejadian itu terjadi kalau mau dirunut secara kronologis, tepatnya pada hari Kamis, yang kita rayakan sebagai hari Kamis Putih ya. Ibu Bapak, rangkaian setelah perjamuan terakhir, lalu Yesus pergi tempat itu dan terakhir kalinya di situ pula Yesus menyatakan doa dalam pergumulan sebelum ditangkap. Pernyataan doa yang tidak gampang, yang tidak mudah. Berikutnya, mengapa Getsemani menjadi tempat istimewa? Ini kita berkaitan dengan tempat dulu ya, belum berkaitan dengan narasi selanjutnya yang berhubungan dengan apa yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Getsemani menjadi tempat yang istimewa karena pertama merupakan tempat yang bisa jadi awalnya tempat biasa saja sebenarnya. Tempat biasa saja. Kalau dulu Pendeta Dani masih ingat ya, di kampus kita Taman Eden ya. Di situ pula Pendeta Dani jatuh cinta dan mengungkapkan kata-kata romantisnya. Kata-kata romantis yang puitis begitu.
Ada Taman Eden. Orang mengatakan Taman Eden di Duta Wacana mah biasa-biasa saja, tetapi bagi Pendeta Dani bisa jadi itu merupakan kenangan terindah. Oh, di Perpus. Di atasnya Taman Eden. Di Perpus. Mengaku sekarang. Ya. Bisa jadi adalah tempat yang biasa, tetapi menjadi istimewa karena apa? Tentu karena ada keterkaitan yang membuat orang punya kenangan atau menghubungkan dengan peristiwa besar, peristiwa yang luar biasa. Ini bukan hendak mengkultuskan tempat ya, Ibu Bapak dan Saudara, tetapi orang akan menghubungkan dengan satu peristiwa yang terjadi. Dan tempat itu menjadi istimewa karena apa? Dipergunakan oleh Yesus untuk berdoa secara khusus. Berdoa secara personal, dan itu adalah doa yang paling berat selama hidup yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Di tempat itu pula, di tengah-tengah kegelapan malam, muridnya yang bernama Yudas Iskariot mencium Yesus, memberitahukan, inilah orang yang aku cium adalah orang yang harus ditangkap, orang yang harus diadili, orang yang dijatuhi hukuman dengan mendapat imbalan 30 sikal keping atau uang perak itu ya, yang nilainya tentu fantastis. Di situ menjadi tempat penyerahan penuh bagi Yesus. Penyerahan pada ketertundukan Sang Bapa yang telah mengutusnya. Berikutnya kita masuk pada bagian penting karena apa? Di Taman Getsemani, Yesus berdoa. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berdoa bukan hanya sarana untuk meminta, Ibu Bapak. Orang seringkali salah dalam mengartikan doa. Dan tidak jarang dari pemahaman tertentu doa dianggap sebagai mantra. Doa sebagai ungkapan agar apa yang diinginkan itu dikehendaki dan dijawab. Lalu doa itu diibaratkan seperti tangan yang diusapkan kepada lampu Aladin agar jin keluar dan memberikan jawaban seperti yang dikehendaki dan diinginkan. Apa permintaanmu? Begitu ya. Doa bukan sebagai kesempatan seperti itu. Sekalipun kita tahu Ibu Bapak juga menghadapi banyak hal di dalam hidup, termasuk tadi Ibu Fajar Ayuning Tias. Fajar berdoa pada saat itu untuk mendapatkan pacar. Dan diberi ya Bu? Diberi 20 tahun. Membayangkan nggak wujudnya seperti yang diterima? Tidak membayangkan barangkali. Doa bisa jadi dijawab pada saat itu, ditunda, atau ditolak. Kenapa? Ibu Bapak dan Saudara, orang seringkali mengatakan, ya sudah berdoa saja pada Tuhan, nanti Tuhan memberi. Belum tentu loh, Ibu Bapak. Ada banyak hal yang saya hadapi menjelang 3 tahun menuju 60 tahun dan saya bersiap untuk memasuki masa emeritasi. Aduh. Sedang bersiap-siap begitu ya.
supaya GKI Gading Serpong juga mempersiapkan buat saya kehadirannya paling tidak. 3 tahun lagi. Iya. Ada banyak hal selama saya menjadi pendeta, Ibu Bapak. Dan saya merasakan sukacita yang saya terima seiring dengan duka cita yang saya hadapi. Tidak selamanya menjadi pendeta itu baik-baik saja, selalu ceria seperti pendeta Dani, yang membuat orang tersenyum, tetapi sebenarnya batinnya menangis. Tergores, teriris. Yang ada kalanya juga bergumul, apakah akan terus dalam panggilan pelayanan atau tidak. Tetapi saya selalu diingatkan akan pesan almarhum ayah saya, karena ayah saya berkata kepada saya, Bapakmu ingin agar salah satu dari anak-anak kami ada yang menjadi pendeta. Dan itu ternyata terwujud di dalam kehidupan saya. Saya tidak ingin mengecewakan orang tua saya. Saya hanya berkata kepada Tuhan, izinkan Tuhan, saya melayani hingga paripurna. Tetapi melayani hingga paripurna itu bukan berarti tanpa pergumulan, tanpa persoalan, tanpa permasalahan. Menghadapi titik terberat yang harus saya sungguh-sungguh untuk berlutut, berdoa di hadapan Tuhan. Menghadapi fitnahan, menghadapi caci maki, menghadapi derita. Kapan saya harus berdoa dan saya harus mengambil waktu teduh untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya diingatkan oleh seorang rekan pendeta, bro, kalau kamu menghadapi pergumulan yang berat, bawalah kepada Tuhan. Pilihlah waktumu di antara waktu yang tepat. Berlututlah di hadapan Tuhan dan berserah penuh. Dan saya mengambil waktu pada tengah malam pergantian hari. Bersiap untuk menghadap Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, agar dimampukan menjalani panggilan pelayanan dengan baik, panggilan pelayanan dengan penuh kesungguhan, sekalipun itu tidak mudah. Yesus menghadapi pergumulan yang tidak mudah, Ibu Bapak dan Saudara, ketegangan penuh, sehingga membuat keringatnya itu menetes seperti butiran-butiran jagung. Ada bercampur juga dengan darah. Dan secara psikologis, saya pernah bertanya, kenapa itu bisa terjadi? Orang yang berada dalam ketegangan, stres yang sangat berat, itu bisa jadi seperti yang dihadapi Yesus. Yesus berdoa kepada Bapaknya, dia sadar betul. Dia diutus Bapaknya untuk misi yang Allah nyatakan. Apa yang membedakan kita sebagai orang beriman dalam mengakui Yesus dan saudara-saudara kita, orang Muslim yang tidak bisa menerima Yesus sebagai Tuhan? Jangan salahkan mereka, Ibu Bapak dan saudara-saudara, karena dalam teologi mereka, seorang yang diutus Allah tidak akan pernah menderita. Lakon selalu berada dalam kesuksesan dan kemenangan. Sehingga mereka punya pemahaman dan cerita-cerita yang mereka angkat itu sama seperti cerita-cerita yang beredar jauh sebelum keislaman itu muncul. Yang ditangkap itu bukan Yesus yang sebenarnya. Tetapi yang ditangkap adalah salah satu muridnya, bukan Yudas karena Yudas yang menjual. Salah satu muridnya yang wajahnya disamakan dengan Yesus. Sementara Yesus langsung dilarikan ke surga.
Lalu apa maksud dan tujuan Allah menyelamatkan manusia? Justru melalui jalan penderitaan inilah. Ya kalau mereka nggak percaya nggak apa-apa. Karena itu teologi yang mereka yang harus kita hargai juga. Tapi teologi kita adalah teologi di mana Yesus bergumul penuh di Taman Getsemani, menyerahkan hidupnya. Yesus secara manusiawi berkata, kalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kalau bisa aku tidak melalui jalan penderitaan. Tapi jangan kehendakku yang terjadi. Kehendakmulah yang terjadi. Disinilah Ibu Bapak dan Saudara, Yesus bertindak bukan ingin menyenangkan dirinya, bukan menuruti kemauan pribadinya, tetapi berserah penuh kepada Sang Bapa yang mengutusnya. Pertanyaan yang sering kali aneh begini, kalau dia kan Tuhan Allah, kenapa dia bergumul? Betul, dia adalah Allah yang sejati, tetapi di sisi lain, ia adalah manusia. Dalam kelemahannya, dia tentu tidak ingin menderita, tetapi bukan kehendakku yang terjadi. Lalu apa doa Yesus di Taman Getsemani itu? Sama seperti kita sebenarnya. Dalam kemanusiaan, Yesus menginginkan cawan penderitaan itu berlalu. Kalau bisa, aku tidak menderita. Kalau bisa, melalui jalan yang lain. Namun Yesus sekali lagi tidak egois. Yesus mencerminkan keterikatan yang kuat pada kehendak Allah. Dia sudah datang ke dalam dunia ini, mengemban misi keselamatan. Dia harus taat kepada Sang Bapa. Bukan kehendakku yang terjadi. Memang bukan perkara yang gampang, Ibu Bapak dan Saudara. Menanggalkan keegoisannya, menanggalkan keakuannya, menanggalkan apa yang diinginkan secara pribadi. Pada masa anak-anak kami, masih masa SD dan SMP, Ibu Bapak, anak kami 2. Sekarang yang besar sudah 24 tahun dan sudah bekerja. Tea, hafal betul karena waktu lahir tidak lama kemudian Pendeta Dani mengunjungi kami. Waktu itu belum di Panglima Polim, saya belum terkenal seperti sekarang, masih kurus ya waktu itu. Kelahiran di Kudus, saya melayani di Juwana, Pendeta Dani mengunjungi kami. Tea, ingat betul, Dorothea namanya. Dan adiknya sekarang sedang menyelesaikan skripsi, dua-duanya lulusan penabur tetapi diterima di perguruan tinggi negeri. Ini bukan karena anak pendeta, tapi dia selalu bilang karena anak Tuhan, begitu ya. Dua-duanya mendapatkan perguruan tinggi negeri, satu sudah bekerja, Dorothea, dan itu juga ketika bekerja itu kami bergumul penuh dengan semuanya, tetapi kita tahu Tuhan selalu memberi yang terbaik ya buat anak-anaknya. Pada waktu itu anak-anak masih SD, selalu seneng begini. Papa di pastori nih, papa di rumah katanya ya. Papaku di rumah pasti nanti akan diajak makan. Karena mencari kesempatan untuk bisa keluar bareng, makan bersama itu menjadi kesempatan yang selalu ditunggu oleh anak-anak kami. Kami tidak bisa pada waktu Sabtu dan Minggu karena seperti sekarang kan saya diundang nih di GKI Gading Serpong ya. Baru kali ini sih pendeta nih. Penekanan. Baru kali ini saya diundang di GKI Gading Serpong. Anak-anak selalu tahu kalau saya ada di pastori, saya papa nggak keluar? Enggak. Oh, pasti akan diajak keluar nih sama papa katanya. Ya, bener sih, biasanya kami makan di luar ya. Di hari tanpa saya ada aktivitas di luar.
Anak-anak sudah siap di mobil. Tinggal menunggu gerbang ditutup. Tapi handphone saya berdering. Ada anggota jemaat yang kritis. Saya berkata kepada Thea dan Eta, "Nak, Papa minta maaf ya, harus segera ke rumah sakit." Saya tahu persis anak-anak kami sebagai anak pendeta kecewa karena kehilangan kesempatan untuk makan bersama. Walaupun kami hanya menikmati bubur barito. Oh, enak ya. Pada hafal ya, saya pikir. Tapi masih lebih enak nasi campur, bukan nasi campur di Gading Serpong. Ya, walaupun kami hanya makan bubur barito. Saya tahu persis anak-anak kami kecewa harus segera turun dari mobil dan membiarkan papanya untuk pergi ke rumah sakit. Sehingga pada saat kami bertanya kepada anak-anak, "Nah, ada di antara kalian yang pengen jadi pendeta?" Kami ngomong di meja makan, di sekitar meja makan. Mereka berdua diam. Tapi yang suka celelekan itu yang kecil. Celelekan tahu ya? Yang kecil dengan santainya ngomong, "Nggak mau Pak, aku nggak mau jadi pendeta." "Loh kenapa nak kamu nggak mau jadi pendeta?" Jawabnya singkat dan padas, "Pulangnya nggak jelas." Jadi pendeta itu pulangnya nggak jelas ya. Putra dan putri barangkali merasakan bapaknya begitu. Pulangnya nggak jelas kalau pergi. Nggak mau jadi pendeta. Karena gara-gara pulangnya tidak jelas. Apa yang dilakukan di tengah-tengah pelayanan kami menjadikan anak-anak harus berada dalam situasi untuk mengerti di antara pilihan yang tidak mudah untuk tidak menyenangkan diri sendiri. Kami mengajarkan kepada anak-anak kami bukan karena kamu anak pendeta, nak, tetapi kamu anak Tuhan, sehingga kamu belajar mengerti siapa yang Papa layani. Papa melayani Tuhan Yesus, tetapi yang dihadapi adalah manusia. Mereka sekarang mengerti, Ibu Bapak, sehingga selalu bertanya sekarang, "Pak, mau makan kapan?" Bukan, tapi kapan Papa mau cuti? Supaya anak saya yang besar bisa mengatur tanggal cutinya, katanya begitu ya. Karena sekarang anak kami yang besar sudah mendapatkan cuti setahun 18 hari dari pekerjaannya. Ya, karena dia bekerja di bank asing yang menggunakan standar Eropa begitu ya. Jadi puji Tuhan itu sehingga yang ditanya kapan Papa cuti begitu ya. Menjadi anak pendeta bergumul dengan keberadaannya. Terlebih saya sendiri sebagai seorang pelayan Tuhan juga harus menghadapi pergumulan yang tidak mudah. Saya belajar menjadi taat, bukan karena pekerjaan. Ayah saya selalu mengingatkan, almarhum ayah saya, kalau kamu menjadi pendeta, bukan karena pekerjaan, tetapi karena tanggung jawab. Yang harus kamu panggili, yang kamu sikapi adalah bagaimana meneladan Kristus. Yesus mengajarkan kepada kita, menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Bapanya. Menanggalkan keegoisannya, menanggalkan keakuannya, menanggalkan kemanusiaannya, dan dia memilih pada kehendak Bapa yang di surga. Pergumulan yang tidak mudah. Kehendak pribadi atau kehendak Sang Bapa. Dan Yesus memilih pada kehendak Bapanya yang telah mengutus, bukan pada kehendak pribadinya. Bagaimana dengan kita? Yang harus kita sadari, Ibu Bapak dan saudara-saudara, saya dan saudara bukan Yesus. Itu harus kita mengerti. Kita bukan Yesus.
Kita terus taat setia seperti Kristus. Imitatio Christi. Tiruan Kristus. Menjadi seperti Kristus. Tetapi tidak bisa menjadi Kristus, Ibu Bapak. Kita sadar betul. Oleh karena itu, sedikit banyak orang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih ya, untuk setia kepada Tuhan. Seperti saya sampaikan di awal, sekarang lagi tren, orang-orang katanya mendapat hidayah, katanya mendapat pencerahan, mendapat apa. Saya selalu mengingatkan kepada katekisan. Mengikut Yesus itu tidak gampang loh. Mengikut Yesus itu tidak mudah. Kalau kamu setia kepada Kristus, bukan setia kepada apa yang menjadi pilihanmu, tetapi setia kepada Kristus dan bergantung penuh kepada Kristus, maka kamu tidak akan pernah meninggalkan Kristus. Kalau orang yang meninggalkan Kristus karena apa? Menurut saya itu hanya alasan mendapat pencerahan, mendapat apa? Karena tidak tahan mengikut Kristus. Kalau orang yang setia dan kuat mengikut Kristus, dia akan tetap mengikut Kristus. Kakek nenek saya adalah orang yang satu-satunya di kampung halaman kakek nenek saya tinggal menjadi Kristen. Kalau dari kakek saya, dari pihak ibu saya generasi ketiga yang Kristen. Tapi kekristenan kakek nenek saya itu karena ayah saya sebenarnya. Karena bapak ibu saya menjadi Kristen. Dan ketika menjadi Kristen, kakek saya berkata, orang gampang aku jadi Kristen. Memang tidak seberat sekarang ya. Tetapi dia selalu diomong, dikatakan ini dan itu, tetapi justru kesempatan bagi kakek nenek saya untuk menunjukkan kekristenannya dengan sikap, tindakan, dengan berbagi, dengan kasihnya. Dan dia tetap bertahan di dalam kekristenannya sampai akhir hayat. Orang yang nggak tahu itu ngomong begini, engkau nek mati ke wong Kristen dipenteng, itu kan cerita-cerita yang selalu beredar. Dan mbah saya cuma ngendikan begini, jare sopo wong Kristen nek mati dipenteng. Dari siapa? Orang Kristen itu kalau mati dipenteng. Lah iku aku sih ngajari guru ngajiku katanya. Jadi guru ngajinya juga keliru di dalam menjelaskan. Dan ketika kakek saya meninggal, pertama sih yang meninggal nenek saya, orang sedesa datang semua melayat, hanya kepingin tahu orang Kristen itu meninggalnya seperti apa. Lah mereka ngomong, lah kok ayu yo didandani. Mbah putri saya meninggal dari pihak ibu saya, kok ayu, orang medeni, orang dipocong, orang dipaku, ya, orang dipaku. Ini hendak menunjukkan kesaksian yang sebenarnya sampai hayat kakek, akhir hayat kakek nenek saya tetap setia kepada Kristus. Walau orang-orang yang mengikut keluarga kami, mereka sekarang mengikuti arus yang kebanyakan ya di tengah-tengah kehidupannya. Almarhum ibu saya suka bertanya, dan ayah saya pertanyaan, kamu kayak sih didongo karo Gusti Yesus gitu ya. Kamu masih berdoa pada Tuhan Yesus? Nggih, kula tetap didongo kali Gusti Yesus. Ya, saya tetap berdoa pada Tuhan Yesus walaupun mereka pakai jilbab begitu ya. Tapi mereka katanya pakai jilbab karena tren saja begitu ya. Lawang mereka ketika ibu saya meninggal, 3 hari disemayamkan, mereka ikut terus di dalam kebaktian, mereka nyanyi lagu rohani, yang nggak apa-apa, nggak masalah, nggak jadi Kristen secara real, tetapi menjadi Kristen secara secara penghayatan. Ya nggak apa-apa, yang penting bisa mengerti Kristus di tengah-tengah kehidupannya.
Tetapi kita yang sudah dipilih menjadi pengikut-pengikut Kristus, Ibu Bapak. Menjadi orang-orang yang setia, bertahan di dalam pilihan kita. Memang bukan perkara yang mudah. Kita memang bukan Kristus. Saya dan saudara bukan Kristus, tetapi menjadi tirian Kristus. Pertanyaan bagi kita semua, Bu Bapak. Pergumulan seperti apakah yang saudara alami dan benar-benar menjadikan saudara bersenah penuh? Dengan berdoa seperti apa yang saudara wujudkan? Ada di antara Ibu Bapak yang mungkin akan membagikan pengalamannya kalau kita pernah mengalami pergumulan terberat karena kita mengikut Yesus dan kita berada di tengah-tengah titik di mana kita bergumul. Kehendak-Mu yang terjadi. Adakah yang menyediakan diri untuk men-sharingkan pengalaman itu kepada kita? Ya, Ibu. Oke, Ibu. Dipaksa. Khusus.
Yayasan Hosiana di Pademangan. Aku ikut. Kalau gereja sudah mau tutup, aku masuk ambil lembarannya, aku baca. Kalau gereja sudah doa terakhir, aku keluar. Itu lembaran dulu pakai lembaran, aku susun rapi seperti dijadikan buku. Awalnya, jadi orang nanya, karena si Om ya kawin, aku belum sama Om, aku sudah coba Kristen, sudah belajar baptis, belum sama Om juga, tapi mendekati nikah karena perlu dokumen untuk surat baptis. Aku baptis, aku dapat di GKI Gelitang dengan pendeta almarhum pendeta Daud. Aku nikah diberkati di gereja Anglikan karena suamiku Jerman. Aku nurut dia, jadi pernikahan di situ orang catatan sipil dibawa ke Anglikan, kita tanda tangan di situ. Inilah hidup aku. Resmi aku dibaptis tahun 91. Aku belajar mulai Kristen tahun 88. Belajar sedikit demi sedikit. Kalau ada waktu, kesempatan aku tetap belajar. Aku belajar dari mana? Begitu aku percaya, Tante Abraham tanya, kamu udah banyak mengerti enggak? Tante, yang namanya iman Rasuli aku lupa terus. Gak apa-apa. Ada ini kamu baca. Begitu jalan ke depan untuk aku mencari rezeki, apa sih manajemen? Tante Abraham, Tante Nardi, keponakan dia dulu suruh ngajarin aku privat. Amin, haleluya, puji Tuhan. Jalan itu, dari batas itu aku terus dan terus mengikut Tuhan. Tidak percaya yang lain. Tapi goyang pada saat ibu aku meninggal. Bukan yang pengen kembali. Jalan apa yang benar. Tapi Tuhan tunjuk. Kalau aku di jalan, kalau mau sayang aku, pimpin. Aku akan tetap pegang teguh dengan tangan Tuhan. Kasih berkat, tunjukkan yang benar itu benar, yang baik yang itu baik, yang tidak baik itu tidak baik. Itu betul-betul. Mungkin ibu bapak punya pengalaman tapi nggak sedasar aku. Tapi aku makanya orang bilang ini itu balik enggak. Aku sudah lulus. Saudara-saudara yang guru agama, lulusan pesantren, sarjana pengajar agama, dia tanya begitu selesai kita dalam Kristen pun tidak mengajarin sungguh aku tidak menghargai. Dalam Islam kan katanya begini, aku nggak usah buka ya, begini. Dalam Kristen kan orang marah sama aku nggak usah ngeladenin marah. Tapi kalau misalnya dia pegang bolongku bacok ya aku rebut. Aku bilang terima kasih. Terima kasih Ibu. Saya mengerti pergumulan Ibu di titik terendah adalah ketika ibunya meninggal. Itu ada syarat dan ketentuan yang memang seperti itu ya dalam tradisi itu. Tapi Ibu tetap berpegang teguh dan itu berserah penuh kepada bukan kehendakku tapi kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu Sri sudah mengajarkan banyak untuk kita. Ada lagi selain Ibu Sri? Bu Abu Tias. Terima kasih Ibu Tati. Sama-sama. Di Tegalnya di mana Ibu? Bukan di Tegal. Kemudian masuk Kabupaten Tegal, Selawi. Ngetan Maning ya? Matur nuwun. Ada lagi yang akan memberikan kesaksian selain Ibu Tati?
Iya, nampaknya tidak ada lagi ibu yang memberikan kesaksian, pengalaman hidup. Saya ahli boleh, tapi saya tinggal di Kemang, saya lebih ke Jakarta. Kenapa ke Jakarta? Saya harus bawa anak saya punya satu anak bersama. Karena anak saya kalau dibawa ke gereja aja nggak suka. Dari gereja ke pasaran. Nempel. Langsung itu jadi anak saya juga mau karena anak saya kalau berdoa tapi karena sekolah negara anak saya aku udah berdoa tapi bukan satu lagi tahun 99 aku tergabung rumah tangga suamiku Tuhan pendeta saya yang suamiku mohon aku minta Tuhan kalau kamu mau ke gereja saya karena suami saya orang yang cuma pastor sama Betul, dan mati. Dan mati. Terima kasih Bu Tati. Baik Ibu Bapak, kita bersyukur untuk apa yang sudah boleh menjadi bagian kita dan tetaplah setia, bawalah seberat apapun yang kita hadapi, setialah kepada Tuhan. Terima kasih Pak Slamet Riyadi untuk firman-Nya. Ya. Ya. Kita sudah mendengarkan kesaksian dan firman Tuhan, di mana kita melihat bagaimana seorang Tuhan yang memberikan hati kepada kita, mengasihi kita dengan memberikan contoh yang nyata ya, dengan doa taman Getsemani. Hal ini memberikan inspirasi saya, Pak Slamet, ketika saya SMA. Saya dari keluarga Muslim, Pak. Ayah saya seorang Khatam. Ibu saya dari seorang Muslim juga, tapi kejawen. Sekolah di Bobkri. Ketika hamil anak kelima, ibu saya jatuh sakit di rumah sakit Bethesda. Kebetulan dokternya seorang dokter Belanda. Ibu saya sakit ternyata depresi. Ibu saya ingin menjadi Kristen, tapi takut kepada ayah saya, ibu saya dan bapak saya anak pertama. Kemudian dokter memanggil ayah saya, "Pak, istrimu tuh tidak sakit, tapi ingin jadi Kristen, takut sama kamu." Oke, gak apa-apa. Ini kata-kata yang berkesan bagi saya karena saya menanyakan kepada bapak, kenapa bapak membolehkan ibu jadi Kristen? Karena Kristen ajarannya kasih. Sehingga ibu saya boleh jadi Kristen dan anak yang dikandung itu lahir 7 bulan. Tepat pada tanggal 25 Desember. Sehingga setiap kali Natalan ketika keluarga besar kami ketakutan datang ke rumah kami karena bapak saya anak nomor 1, mereka datang ke rumah kami itu mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakak saya. Gitu ya. Jadi ini hal yang membekas sekali dalam hidup saya. Bagaimana ayah saya bisa menjadi Kristen karena kasih. Dan bagaimana kita jemaat di sini, jemaat Gading Serpong, ketika dia melihat Chandra. Chandra ini seorang yang cheerful, ringan hati dalam pelayanan, tidak pernah hitung waktu. Dan apakah kita sudah mengambil bagian dalam pelayanan dengan mendoakan para hamba Tuhan, para pendeta kita yang gak mudah buat mereka melayani kita dengan ribuan jemaat, dengan karakter-karakter yang berbeda. Saya bukan dari keluarga pendeta, tapi saya bisa merasakan gak mudah banget ya saya jadi Pak Santoni. Gak mudah banget saya jadi Pak Dani yang harus perfect. Anytime, anywhere, any place harus ready, siap buat jemaatnya. Kita bisa mengambil bagian untuk mendoakan mereka dan keluarganya. Dan saya ingin Bapak dan Ibu setelah pulang dari sini, kita membuat komitmen untuk mendoakan. Saya dulu seringkali gereja Kristen jalan-jalan Pak, saya dari GKJ. GKJ, ya. Satu hal yang saya belajar dari GBI adalah mengambil untuk doa. Doa untuk bangsa. Nah kita doa untuk para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan yang sudah memberikan waktunya yang gak mudah nih hari Sabtu. Biasa hangout dengan keluarga,
tapi tidak bisa dan datang ke sini. Kita doakan mereka. Dan ada satu kesaksian, memang satu lagi Pak. Saya belajar dari keluarga saya Muslim, ya untuk sholat subuh. Mereka untuk berdoa harus cuci muka dulu. Kita bangun tidur, boleh kan berdoa, belum sikat gigi. Dan ketika saya berdoa, Tuhan pernah melintas ada seorang sahabat saya namanya Eti. Saya tidak tahu, SMA tuh, saya berdoa terus Tuhan berkati dia. Saya ketemu 7 tahun kemudian di Jakarta, dia nemuin saya. Dia bilang ke saya, Tias kenapa kamu selalu mengucapkan aku Natal? Aku sudah gak Kristen lagi, papa mamaku cerai, aku ngikut mama. Tapi selama ini dia mencari saya, ternyata dia itu setiap sholat, di depan mamanya dia sholat, tapi doa Bapa kami. Dan singkat cerita, kan saya tinggal di Kemayoran, saya ibadah di GKI Gading Serpong. Saya setiap Sabtu ikut senam, di sana ada kegiatan ibu-ibu senam. GKI Gunung Sahari senam, karena dulu badan saya 7 GS. Jadi saya ikut senam, ibu-ibu, karena badan saya agak di luar batas. Jadi saya ikut senam, dan setiap senam itu ternyata ada katekisasi dari pendeta Nur Hayati Girsang. Akhirnya teman saya ikut katekisasi, dan akhirnya dia menjadi Kristen, mendapat jodoh di Gunung Sahari pada saat tidak ibadah dengan saya. Karena saat itu saya ke kandang ayam, dia ibadah sendiri ketemu cowok. Nah terus saya diminta ketemunya, dia boleh gak buat aku? Hah? Saya dijadikan kayak paranormal. Saya cuma berdoa, Eti dia penuh damai sejahtera, dia seorang pelaut. Image-nya pelaut kan tidak baik ya. Akhirnya mereka menikah. Saya belum punya pacar saat itu. Saya bilang kok sahabatku dulu yang punya pacar gitu ya. Jadi dia menikah dan sekarang menjadi aktivis di GKI Cibubur. Jadi satu hal yang saya pelajari adalah kita bisa membuat komitmen untuk berdoa. Dan ketika kita sholat subuhan, kita mendengarkan Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita dan berdoa untuk siapa. Dan saya harap sepulang dari sini kita komitmen ya, ini ada Pak Dani nih, kita berdoa buat Pak Dani, buat kesehatannya, buat pendeta Devina, buat setiap pendeta dan hamba-hamba Tuhan. Dan hari ini kita belajar tentang ketaatan. Kita akan ungkapkan bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita pujikan dengan aku mengasihi Engkau Yesus. Ya. Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Saja Bapak Ibu bangkit berdiri dan pendeta selamat mendampingi saya. Kita akan ungkapkan pujian ini dengan doa bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kita pujikan sekali lagi dan Pak Pendeta selamat memimpin dan doa. Aku mengasihi Engkau Yesus. Ku mengasihi Engkau Yesus Dengan segenap hatiku. dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Dengan segenap jiwaku. Engkau Yesus dengan
Bapa yang penuh kasih, kami boleh bersyukur dan berterima kasih untuk apa yang kami boleh wujudkan pada pagi hingga siang ini. Kami bersyukur karena begitu banyak di antara kami yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Pemandu liturgi, pemusik, pemandu pujian, penyambut, pengunjung di tengah-tengah persekutuan kami, multimedia dan sound system yang boleh berjalan dengan baik, semua tertangani karena orang-orang yang memiliki kesungguhan dalam pelayanan. Kami mau memasrahkan para pendeta di GKI Gading Serpong, para penatua, aktivis, agar mereka tetap diberikan kekuatan, kesehatan, kesetiaan dalam melayani, sehati, sepikir, sekalipun mereka berbeda. Mereka tetap mencintai Engkau dan dicintai oleh-Mu. Semangat pelayanan mereka terwujud dengan baik. Kami berdoa untuk pelayanan hari Minggu besok, agar seluruh pelayanan boleh berjalan dengan pimpinan kasih-Mu, baik kebaktian umum, kebaktian anak, remaja, dan kategori lainnya boleh berjalan dalam tangan penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk tenaga karyawan, tenaga-tenaga yang terkait erat di tengah-tengah peribadahan besok, agar semua berjalan dengan pimpinan kasih-Mu. Kami membawa dalam doa kami untuk setiap anggota jemaat dan simpatisan, mereka yang undur kiranya dimampukan untuk boleh kembali di tengah-tengah kekecewaan atau apapun yang menjadikan mereka undur. Mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan yang terbaik. Mereka yang merindukan untuk mendapatkan pasangan hidup, agar mendapatkan orang-orang yang takut akan Engkau hingga diteguhkan dan diberkati pernikahannya. Mereka yang bergumul untuk mendapatkan anak, Tuhan juga berkenan membukakan kandungan bagi pasangan-pasangan yang bergumul untuk mendapatkan keturunan. Kami mau pasrahkan bagi mereka yang mengalami pergumulan karena KDRT dan permasalahan lain dalam kehidupan mereka. Tuhan menolong. Engkau juga akan menyertai dan memberkati para pemimpin negeri ini bagi kesatuan negara Republik Indonesia. Kami pasrahkan presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, kepala daerah, baik di tingkat kabupaten maupun kota. Engkau menyertai dan menolong. Masih banyak doa yang belum kami naikkan. Kami percaya Engkau akan mengabulkan seturut kehendak-Mu. Beri yang terbaik untuk kami, bukan kehendak kami, namun kehendak-Mu lah yang terjadi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Tetap di sini. Kita akan mengungkapkan kesetiaan kita pada Tuhan dengan lagu Ku Tetap Setia. Kita pujikan dengan sikap doa kita, kesungguhan kita. Kita mau Tuhan selidiki hati kita masing-masing saat ini. Selidiki aku ya Tuhan. Ubah hatiku.
Ibu Bapak dan saudara undurlah dari tempat ini dan pulanglah dengan sukacita untuk terus menjadi saksi Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Terima kasih Pendeta Selamat Riyadi. Belum boleh duduk? Diserap ya. Oke, sebelum infonya dari panitia akan ada pengumuman, kata Bu Mary, Yayang ya. Oke, ya karena ini sudah ditutup ya, jadi saya boleh ini. Nah, saya ingin mendapatkan sesuatu yang ketika kita pulang nih, kita mendapatkan sharing nih dari saudara kita. Saya sangat terinspirasi nih buat pasangan yang sangat serasi. Oh, bukan tes nih. Saya sungguh indah sekali ya bisa datang bersama dengan baju yang seragam gitu ya. Jadi sudah terpilih. Ya, kita berikan aplaus dulu nih. Oke. Sekarang dari awal sampai akhir ada hal yang membuat yang terkesan. Harus berdua, sepasang. Jadi apa yang berdua ya. Jadi yang membuat terkesan dua yang membuat terkesan. Dan setelah ini sepertinya membawa apa? Ya, yang paling berkesan buat saya ini kan baru pertama kali juga datang ke Komisi Dewasa Gabungan karena kita kan juga baru mulai ya. Ya, dari firman Tuhan kita tahu bahwa doa itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi tanpa doa ya kita pilar kita lah untuk dalam kehidupan kita, dan doa Getsemani itu sudah membuktikan bahwa Tuhan Yesus pun juga perlu berdoa untuk menghadapi pergumulan. Itu aja dari saya. Ya, puji Tuhan ya, hari ini memang kebetulan kami bisa datang hadir. Sebetulnya sih udah berapa kali PD ya mau datang, tapi memang waktunya ada aja yang nggak bisa datang. Puji Tuhan hari ini memang saya lihat sungguh indah persekutuan PD kita, karena saya lihat wah sekarang ada kesaksian di tengah-tengah. Ini sudah hilang ya. Dulu KW ada ya. Siapa yang mau bersaksi gitu kan? Nah ini ciri khas daripada GKI. Kalau GKI suruh bersaksi tangan di bawah semua ya. Tapi puji Tuhan, terima kasih Bu Sri untuk kesaksiannya di tengah-tengah kita semua, saling menguatkan, terutama iman mengingatkan. Terus juga kita diingatkan untuk berdoa untuk para hamba Tuhan. Saya yakin ibu-ibu di sini pasti mendoakan para pekerja, dan kita diingatkan tiap hari Selasa. Tiap hari Selasa ibu-ibu ya, kita di sini ada di rumah doa. Nah, ya kiranya kita semua boleh datang di rumah doa juga ya, selain PD, supaya sama-sama dibuka dari jam 5 pagi loh sampai jam 10 jam 8 malam sekarang, bukan jam 10 ya. Ya berharap kita boleh hadir sama-sama mendoakan bangsa, negara, hamba Tuhan. Itu aja luar biasa untuk pengurus yang setia melayani. Tuhan berkati ya Bu. Dapat hadiah. Terima kasih. Saya suka membaca. Jadi kita secara resmi kita jadikan influencer kita.
untuk mengajak para jemaat datang di dalam setiap pelayanan di GKI Gading Serpong. Oke. Oh, oke. Berarti silakan duduk dulu. Silakan duduk. Promosi kan kita emang jadwal kita minggu kedua hari Sabtu itu kan emang untuk persekutuan gabungan ya, Komisi Dewasa. Nah minggu depan itu diisi oleh Pasutri. Jadi kita ada seminar untuk Pasutri minggu depan jam 10 juga. Kalau enggak Pasutri pun boleh datang juga. Jadi silahkan karena topiknya itu tentang psikologi ya sebetulnya. Pasutri muda. Jadi hubungan warisan tabiat nenek kita ke orang tua kita sekarang ke anak kita itu bagaimana sih alurnya gitu supaya nggak membebani kita. Itu promosi nih ya minggu depan ya. Pasutri tua juga boleh lah. Oke, karena sama saya ada waktu ya. Kenapa? Oh, sebentar ya itu ada pengumuman ini belum pengumuman Pak. Mohon maaf ini masih acara MC Pak. Jadi belum beliau. Jadi masih acara saya sebentar. Oke. Sekarang saya akan meminta dengan cepat semuanya untuk menyebutkan nama dan tinggal di mana. Selamat Riyadi Siswantoro, tinggal di Jalan Potlot 2, 32B, Duren 3, Pancoran. Tetangganya Freddy Sambo. Tetangga? Berarti denger dong waktu ditembak. Dani Purnama, sektor 1G, depan Pak Andreas. Saya Franky di sektor 1G di belakangnya Pak Andreas. Saya tinggal di CB2 nomor 5. AC Joko Purwanto, wilayah 8, Dasana Indah. Iya, saya Benediktus, istri Elizabeth. Saya di Jalan Gunung Madu nomor 11, Taman Himalaya, Lipo Village. Saya Michael, tinggal di Alam Sutra Onyx 1 nomor 6. Saya istrinya Pak Michael. Nama saya Joy Febriani. Saya tinggal di Jalan Verdi Barat 2 nomor 20. Saya Shirley, tinggal di Pesona Karawaci. Saya Ibu Ana, tinggal di Klaster Catalina. Saya Edi dan istri saya Bulana tinggal di Ole Aster. Saya Edi, ini istri saya Heni tinggal di The Crown PHG. Saya Suryati di 1A, sederetan sama Samuel Nugroho. Saya Endang tinggal di Palem Semi. Saya Chandra tinggal di 1G sebelah rumahnya Pak Dani. Saya Vini di sektor 1C. Saya Sarma di Iksora Legok. Saya Tena di 1B. Saya Elizabeth Thanos, tinggalnya di Karelia Village. Saya Liano Melani di Opal Utara. Saya Rita Wati Halim Stiono di Beril Timur 6 nomor 8. Saya Tiade Yunita, tinggal di Mahkota Mas Cikokol. Saya Ilya, tinggal di Klaster Lavender sebelah Tarakanita. Pak Joko, di antara saudara sahabat kita rumah yang paling jauh selain Pendeta Selamat Riyadi siapa Pak? Paling jauh. Paling jauh, Bu Sarma itu di Legok, Bu. Benar tidak? Cikokol yang paling jauh. Oke. Cikokol lebih jauh dibanding Lipo kan ya? Oke, karena paling jauh kita akan memberikan hadiah buat yang paling jauh.
Selamat turut melayani. Oh ya. Oke. Ya, Lego dengan Cikokol sebenarnya lebih jauh. Legonya di mana? Legonya di mana? Oh, oke, masih ada satu. Ternyata banyak apa supporternya nih. Oke. Selamat berbuah. Oke. Nah, Bapak, ibu-ibu dan yang mendapatkan buku itu bukan tanpa tujuan ya. Harus dibaca. Tolong dibaca dan sharing dengan sahabat-sahabatnya. Ya, seorang sahabat selalu mengasihi setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Biarlah sepulang dari tempat ini kita menjadi seorang sahabat dalam Amsal 17 ayat 17. Dan saya berharap juga nanti bagi bapak-bapak dan ibu semua yang keluar dari sini penuh dengan senyum ya. Jadi ada hormon dopamin yang kita keluarkan. Ya, akhir kata saya juga mohon maaf apabila dalam memimpin acara ada hal yang tidak berkenan di hati bapak dan ibu. Dan saya tidak bisa berpantun ya. Jadi tapi saya bersuka cita sekali pada hari ini bisa bersekutu bersama dengan Bapak Ibu dan semuanya. Dan kita berharap kita tetap bersatu dalam Tuhan. Kita bertemu dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh GKI Gading Serpong. Dan satu hal kita punya komitmen ya untuk mendoakan hamba-hamba Tuhan. Kita sudah mulai rutin mendoakan hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan yang ada di GKI Gading Serpong. Untuk seterusnya kepada Bapak Homingulur dipersilahkan. Foto dulu ya. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah hadir di dalam persekutuan dewasa gabungan di siang hari ini ya. Saya ada beberapa warta. Jadi warta pertama adalah perubahan jadwal persekutuan dewasa. Jadi seperti diketahui bahwa komisi dewasa ini adalah komisi yang baru yang berlebur dari 2 komisi dan 2 tim. Ya. Jadi 2 komisi yaitu komisi wanita, komisi pasutri, dan 2 tim kerja. Jadi 2 tim kerja itu tim persekutuan doa dan tim PMC ya, premarital class. Nah kami bergabung melebur menjadi satu komisi dewasa dan mulai tahun program yang baru di bulan April ini adalah jadwal-jadwal yang baru ya, jadi sudah kami sinkronisasikan. Di hari Selasa mulai jam 5 sampai jam 8 malam, ya jam 5 pagi sampai jam 8 malam itu kami membuka ruang doa yang ada di Aula Kana ini ya. Jadi bagi siapapun jemaat yang ingin datang untuk berdoa silakan datang ya, ini terbuka juga bukan untuk jemaat dewasa saja tapi untuk seluruh jemaat yang ada di GKI Gading Serpong. Nah kemudian di hari Kamis di minggu ketiga dan 4 ini ada persekutuan dewasa ya. Ya jadi diingat jadwalnya di minggu ketiga dan keempat jam 10 sampai jam 12, jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Nah kemudian untuk hari Sabtunya, karena ini untuk mengakomodir terutama untuk jemaat-jemaat pria yang bekerja ya, dan bukan jemaat pria saja sih, sekarang ibu-ibu juga banyak yang juga bekerja ya. Nah untuk yang bekerja, kami ada persekutuan dewasa di minggu pertama dan minggu ketiga. Ya jadi untuk bagi yang ingin datang silakan membawa pasangannya, ya membawa suami, istri, ya. Kalaupun kemarin ada juga yang bertanya, kalau anak-anak gimana? Oh anak-anak silakan datang ya. Jadi kalaupun misalnya sudah merasa lansia tetapi belum masuk, belum merasa bahwa oh saya masih tua gitu, silakan datang juga ya. Nah kemudian juga kami juga di setiap hari
ini jamnya. Oke, jadi hari Sabtu jam 10 sampai jam 12 itu persekutuan dewasa di minggu kedua ya. Dan kemudian di hari Sabtu minggu pertama dan minggu ketiga ini ada persekutuan dewasa juga, tetapi formatnya lebih ke arah pujian dan penyembahan ya, doa ya. Jadi artinya lebih bukan berisikan khotbah, tetapi lebih ke arah kontemplasi, doa, renungan dan sebagainya ya. Nah ini di hari Sabtu minggu pertama dan minggu ketiga jam 7 sampai jam 8.30 ya. Jadi tolong mohon diperhatikan supaya masing-masing bisa tahu mengenai perubahan jadwal ini. Silakan membawa teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara untuk datang. Oke, kemudian berikutnya ini yang akan berjalan nanti ya di tanggal 13 Maret 2025 persekutuan dewasa jam 10. Berikutnya ini mengambil tema dari Amsal 17 ayat 17 ya dan dibawakan oleh Pendeta Pramudia Hidayat. Jam 10 di Aula Geria Kasih. Kemudian berikutnya nah ini persekutuan dewasa di hari Sabtu tanggal 15 Maret jam 7 ya. Ini mengambil tema obat tawar hati dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18 dan dibawakan oleh Bapak Kristiawan Febri. Oke, sudah ya? Habis ya? Oke, saya mengucapkan terima kasih banyak juga untuk Pak Slamet Riyadi, Siswantoro ya Pak, ya yang sudah membawakan, sudah melayani kami. Ya, salam buat ibu dan anak-anak dan jemaat di GKI Kebayoran Baru. Oke, dan kita akan foto. Oke, semua silahkan maju ke depan. Kita akan mengambil foto.